Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a idza kunna izaman wa rufata. Orang-orang kafir Quraisy itu berkata, apakah kita kalau nanti mati kemudian kita menjadi tulang belulang dan menjadi serpihan-serpihan tanah dan debu? A'inna lamab'usuna khalqan jadida. Akankah kita akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, kunu hajaratan aw hadidan, jadilah kamu batu atau jadilah kamu besi. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk lain yang menurut pikiranmu tidak bisa dibangkitkan kembali. Fasayaquluna ma yu'iduna, mereka berkata, siapa yang mengembalikan pada kehidupan di akhirat kelak? Qul allazi fatarakum awwal marrah, katakan yang membangkitkan, yang mengembalikan kita pada kehidupan akhirat kelak adalah yang pertama kali menciptakan, siapa? Allah. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, lantas mereka pun menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya. Wa yaquluna mata huwa, mereka berkata, kapan datangnya hari kiamat? Qul asa ayyakuna qariba, katakan kiamat sudah dekat. Yauma yad'ukum, pada hari di mana kamu akan dipanggil, fatastajibuna bihamdih, lalu kau patuh taat seraya bertasbih, bertahmid kepada Allah. Wa tazunnuna illa bistum illa qalila, dan ketika itu engkau menganggap bahwa kehidupan dunia tiada lain hanyalah sementara, sebentar saja. Jamaah rahimakumullah, ayat di bagian ke-49, 50, 51 dan 52 ini adalah merupakan syubhat yang ketiga. Kekacauan pemikiran, anggapan dan keyakinan orang-orang kafir. Yang pertama tentang ilahiyat. Mereka telah kacau, mereka telah keliru dalam memahami konsep ketuhanan, di mana mereka mengatakan bahwa Allah itu ada Tuhan selain Dia. Allah punya anak. Syubhat yang kedua adalah syubhat an-nubuwah. Kekacauan dan kesalahan pandangan pikiran mereka tentang kenabian Nabi Muhammad, yang mereka anggap Nabi Muhammad sebagai pembohong. Nabi Muhammad hanyalah penyair, tukang dusta, dan bahkan Nabi Muhammad hanyalah seorang yang gila. Lalu yang ketiga ini syubhat terkait dengan al-ma'ad wal ba'ats wal qiyamah. Kesalahpahaman dan kekacauan pikiran orang-orang kafir Quraisy tentang hari akhirat, hari kebangkitan. Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Ar-Razi, Al-Quran itu memiliki kawasan 4, memiliki bahasan dan topik utama. Itu setidaknya meliputi al-ilahiyah, konsep ketuhanan. Artinya ayat manapun kita baca, surah apapun kita buka, salah satu yang dibahas pasti tentang ilahiyat, konsep ketuhanan. Contohnya Al-Ikhlas misalkan, qul huwallahu ahad, itu artinya konsep tentang ketuhanan. Wan nubuwat, yang kedua Al-Quran itu pasti berbicara salah satunya tentang kenabian. Wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim, itu ayat nubuwat.
Ayat manapun, surah apapun yang kita buka, kita baca, pasti salah satunya bicara soal kerasulan dan kenabian. Yang ketiga, tentang al-ma'ad, hari akhirat, hari kebangkitan. Surah dan ayat apapun yang kita buka, yang kita baca, maka pasti salah satunya akan berbicara tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Dan terakhir kata Imam Ar-Razi tentang al-qada wal qadar, pasti bicara soal qada dan qadar. Kalau menurut Muhammad Yunus dalam tafsir Al-Quran yang berbahasa Indonesia itu di bagian pendahuluan, beliau bahkan mengatakan kawasan dan wawasan Al-Quran itu ada 5. Satu bicara soal akidah, yang kedua bicara soal ibadah, yang ketiga bicara soal muamalah hubungan manusia antar manusia, yang kelima bicara soal sejarah, dan yang keempat sejarah, yang kelima bicara soal hari kemudian. Maka ayat dan surah apapun mau kita baca, pasti salah satunya terkait dengan 5 hal itu. Kalau tidak terkait dengan akidah, ibadah, muamalah, sejarah, atau berkaitan dengan kehidupan hari akhirat. Ayat yang kita baca ini mengandung soal sejarah, bahwa Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir tempo dahulu. Tapi ayat ini sekaligus bicara soal ilahiyat, konsep ketuhanan. Apa itu? Tentang hari akhirat, hari kemudian. Jamaah rahimakumullah, salah satu persoalan besar yang membuat orang-orang kafir Quraisy itu merasa heran yang luar biasa, takjub luar biasa, adalah menyangkut soal kebangkitan pada hari kiamat. Al-Quran mengatakan bagaimana sikap mereka ketika diberitakan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat dan setelah itu kemudian manusia akan dibangkitkan kembali. Menurut pikiran dan pendapat orang-orang kafir Quraisy, tidak masuk akal. Allah menggambarkan fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka menggeleng-gelengkan kepala, tanda heran dan bahkan menolak. Membahasa kita tidak masuk akal. Inilah satu di antara hal yang menakjubkan yang membuat orang kafir Quraisy tidak bisa menerima kenyataan itu, bahwa nanti kalau pada hari kiamat orang akan dibangkitkan kembali sebagaimana semula. Jamaah rahimakumullah, apa yang menjadi alasan kerancuan pikiran mereka sehingga tidak bisa menerima kenyataan bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam kondisi semula? Kita bacakan bagaimana Ar-Razi menjelaskan syubhat kaum yang menolak tentang hari kebangkitan. Bahia annal insana idza mata jaffatun. Manusia sudah mati kan, lama-lama kan kering. Berdarah awalnya, dalam tubuh ada air. Begitu ditanam di kuburan, lama-lama kan kering. Jaffat a'da'uhu wa tanasurat wa tafarruqat, lalu hancur hak berkeping-keping, menjadi tanah, menjadi debu lama-lama. Masih sebulan 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun mungkin masih ada tubuhnya. Tapi mun sudah berpuluh-puluh tahun, tubuh kita itu sudah tanasurat wa tafarruqat, dah hancur lebur berkeping-keping, jadi batu, jadi tanah, jadi debu. Bihawalail alam, dalam kesatuan menjadi alam semesta. Fakhtalafa bitilkal ajza sairu ajza'il alam.
Maka tubuh manusia yang tadi hancur berkeping-keping menyatu dengan alam. Ammal ajza'ul ma'iyatu fil badani fatakhtalitu bimiyahil alam. Di tubuh manusia itu kan ada unsur air. Di tubuh manusia kan ada unsur air. Mun sudah mati, kering, airnya kemana? Airnya menyatu dengan air bumi. Jadi mun para kuburan itu berarti airnya itu menyatu dengan air orang yang berkubur di situ. Ammal ajza'ul ma'iyati fil badani fatakhtalitu bimiyahil alam. Nya bercampur dengan air alam. Wa ammal ajza'un nariyati fatakhtalitu binaril alam. Adapun bahagian unsur api dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ada unsur apinya. Ada unsur api. Tadi ada unsur air, lalu ada unsur api. Panas kan? Makanya tubuh etam itu bahan panas, bahan dingin. Itu faktor air, faktor api, unsur air dalam tubuh. Nah, panas. Unsur api dalam tubuh manusia fatakhtalitu binaril alam. Ini menyatu dengan api di alam, di bumi. Jadi orang mati, mana unsur apinya? Hilang, menyatu dengan apinya alam. Wa idza sara al-amru kadzalik fa kaifa ya'kil istima'uha bi a'yaniha marratan ukhra. Ini yang menjadi alasan orang-orang kafir. Mun sudah hancur lebur, semuanya menyatu dengan alam. Bagaimana kemudian hari kiamat nanti dibangkitkan kembali? Padahal ini sudah menyatu dengan alam hancur lebur. Dalam bahasa kita masuk akal. Macam apa kemudian manusia akan dibangkitkan seutuhnya sebagaimana sedia kala? Jamaah rahimakumullah. Maka apa jawaban Al-Quran terhadap anggapan yang keliru, yang kacau dari pikiran orang-orang kafir Quraisy tentang kebangkitan ini? Tidak mungkin karena sudah hancur lebur. Mau mati ya sudah. Karena kematian tidak lain hanya merupakan waktu saja. Illa dahar. Wa ma hayatuna illa dahar. Kita hidup itu hanyalah waktu, mati pun waktu. Dah mati selesai. Maka tiada hakikat kehidupan kecuali di dunia ini. Itu jawab orang kafir. Mun kita kan dunia hanyalah sementara, sebentar saja, transit saja. Dia hidup akhirat baru merupakan kehidupan abadi. Apa jawaban Quran kepada mereka? Kul, katakan Muhammad kepada orang kafir Quraisy tadi, kunu hijaratan aw hadidan. Jadilah kita batu atau besi. Apa maksudnya? Jadilah kita batu atau besi. Kita ini manusia terdiri dari tulang belulang. Lalu kita mati. Lalu hancur lebur. Pada hari akhirat dikumpulkan kembali menjadi makhluk yang baru sebagaimana sedia kala. Tubuh kita seorang menyatu dari bahan berupa tulang belulang, daging, dan darah sebagaimana semula. Itu hal yang gampang bagi Allah. Bahkan ujar Allah tidak hanya itu, kalaupun sekiranya engkau makhluk seperti batu dan besi. Ini maksudnya. Kunu hijaratan aw hadidan. Jadilah kau batu atau besi. Kalaupun engkau itu makhluk batu, makhluk besi, di akhirat kelak pun akan dibangkitkan sebagaimana makhluk yang bernyawa. Hal yang gampang, namun kita ini kan memang diri kita sudah berasal dari diri kita. Ada tulang-tulang kita juga, daging-daging kita juga, darah-darah kita juga, mata, telinga, rambut pun kita segalanya. Begitu di akhir dikumpulkan kembali, apa susahnya? Punya etam seorang. Bahkan ujar Tuhan jauh daripada itu.
kunu hajaratan aw hadidan, kalaupun engkau menjadi makhluk batu atau besi sekalipun, kubangkitkan, ujar Allah. Itu aja kok repot. Aw khalqam mimma yakburu fi sudurikum, atau bahkan makhluk lain, ujar Allah. Kau hendak jadi apa, Gram? Silahkan kau hendak menjadi makhluk lain yang dalam pikiranmu itu tidak akan bisa dibangkitkan kembali, apa, Gram? Sampai segitunya Allah menjelaskan batu dan besi itu kan jauh kemungkinan bisa dibangkitkan sebagai makhluk yang hidup. Batu, besi, benda mati. Manusia kan awalnya benda hidup. Mati dihidupkan gampang. Ini besi, batu, benda mati, dihidupkan menjadi makhluk hidup. Bisa, ujar Allah. Atau kita hendak menjadi makhluk apapun yang dalam pikiranmu tidak mungkin dibangkitkan, jadi nggak jadi apa, ujar Allah. Fasayaquluna may yu'iduna. Orang kafir tetap bertanya, siapa gerak yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan dia pada kehidupan di akhirat kelak? Kul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy, allazi fatarakum awwal marrah. Tidak lain, tidak bukan yang membangkitkan kita pada kehidupan akhirat adalah Dia yang menciptakan kita pertama kali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul allazi fatarakum. Fatara itu mencipta. Ini beda dengan khalaqa ja'ala yang dulu pernah kita bahas. Kenapa Allah menggunakan kata-kata allazi fatarakum awwal marrah, yang telah menciptakan kamu sejak pertama kali? Karena penciptaan dengan konsep fatara itu merupakan kombinasi dari berbagai macam unsur yang disebutkan tadi. Fatara itu artinya memecah. Pecahan-pecahan itu kemudian menjadi wujud keterciptaan makhluk. Maka Allah mencipta, Allah fatirus samawati wal ardh. Artinya Allah mencipta dari bahagian-bahagian partikel-partikel yang berserakan menjadi satu padu. Allah menciptakan manusia dari keterpaduan unsur yang tadi disebutkan. Ada unsur tanah. Dan sumber pertama kan tanah, ada tanah. Itu sebabnya kenapa kita makan tanah, minum tanah, keluar tanah. Karena unsurnya unsur tanah. Ada unsur air tadi. Makanya kita perlu minum, keluar air. Ada unsur air. Dia ada air, mati manusia. Makan aja, minum minuman, mati. Iya. Orang masih bisa bertahan makan, tapi kalau minum susah. Ada batasnya di mana orang tidak minum. Ada unsur udara, ada unsur oksigen. Kita bisa bernapas udara. Kalau tidak ada, mati. Macam apa? Napas buatan sementara. Jadi jangan jadikan alasan bersiup diri supaya minta diberikan napas buatan. Ya, melihat ada wanita cantik siupnya kan, wah ini perlu diberi napas buatan nih. Begitu diberi napas buatan bangun sudah. Itu kisah di YouTube Mahajua itu. Napas buatan itu lain. Ada unsur udara, ada unsur oksigen, napas manusia. Ada unsur api. Nah Allah fatir, Allah itu mencipta. Itulah konsep fatir itu meramu semua unsur menjadi satu kehidupan. Maka Allah memberikan jawaban, katakan Muhammad, siapa gerangan yang menghidupkan kita dia pada kehidupan akhirat? Katakan Allah yang mampu menciptakan sejak awal kita dari berbagai macam unsur menjadi satu kesatuan hidup manusia. Itulah yang membangkitkan kita. Lalu pasayuhiduna ilaika ru'usahum. Dah dipadahi macam itu menggeleng kepala orang-orang. Tidak mungkin ya orang kafir. Jadi menggelengkan kepala itu tanda isyaratnya menolak. Artinya kiri kanan. Tapi orang India sama aja yang menggelengkan kepala ya nehe gitu kan. Iya.
Isyarat menggelengkan kepala kiri kanan bahkan atas bawah itu menunjukkan penolakan orang-orang kafir Quraisy. Ini merupakan hal yang hadza la syai'un ajib, tidak masuk akal, tidak mungkin Allah itu membangkitkan. Dah. Begitu mereka mengatakan itu tidak mungkin, tapi masih bertanya, ini orang kafir. Wa yaquluna mata hadza huwa, bila gerang hari kiamat. Membaca kita oleh yang kita tidak percaya, apa lagi bertanya-tanya bila hari kiamat? Kan itu maksudnya. Wa yaquluna mata huwa, bila hari kiamat tiba. Ujar Imam Ar-Razi, ini pertanyaan perkataan orang kafir Quraisy ini pertanyaan yang nolok. Bukankah kau tidak percaya dengan hari kebangkitan di hari kiamat? Kenapa lagi bertanya bila gerang hari kiamat? Percuma nanya yang kau tidak yakini sebagai sebuah kebenaran. Tapi karena dia bertanya, kul wajib dijawab. Jadi mau orang bertanya tuh, mau kita bisa jawab, jawablah. Mau tidak bisa, padahal tidak bisa. Jangan tidak bisa, pura-pura bisa, itu berbahaya kan? Kul, jawab wahai Muhammad, ujar Allah, asa ayyakuna qariba. Sebentar lagi kiamat. Tuh, tiwas bertanya, ini maksudnya nih. Bila gerang kiamat, setumang lagi kiamat. Supaya orang kafir tuh jangan juga berpikiran tuh yang salah tentang konsep kehidupan akhirat. Mun kita bertanya kapan hari kiamat, ya sebentar lagi kiamat. Supaya mereka tergugah untuk tidak lagi meyakini hal yang serupa itu. Itu bukan hal yang mustahil karena itu nyata dan sebentar lagi akan terjadi hari kiamat. Dulu di salah ada berita informasi bahkan video tentang hari kiamat terjadi pada tahun 2000. Berapa tuh? Lewat sudah waktunya di kiamat juga. Nah, disinilah ada pertanyaan yang dikutip oleh Imam Ar-Razi. Bukankah sekarang sudah sekian ratus tahun? Jadi Rasulullah diutus 14 abad yang lampau, kok belum kiamat juga? Sama nih. Kenapa sekarang belum kiamat juga padahal di Quran dikatakan sebentar lagi kiamat? Ini sekaligus gugahan dan gaya bahasa Al-Quran. Kalau sudah sekian lama berjalan belum juga kiamat. Dah lama nih kan? Lama berjalan waktu, belum juga kiamat. Artinya apa? Maka yang tersisa hanya sedikit. Mun sudah panjang kita jalani, yang tersisa adalah pendek. Ini gaya bahasa Al-Quran. Kalau sudah lama kita lewati, lama kita jalani, maka sebentar lagi dilawas lagi itu kiamat. Ya tamah aja hidup. Berapa usia hidup kita? Lama leh sudah. Artinya apa? Mau sudah lama hidup, tinggal sebentar mahal lagi mati. Berapa usia? Panjang leh usia. Mau sudah panjang, yang tersisa pasti pendek. Ini gaya bahasa Quran. Bila gerang hari kiamat, ujar Tuhan sebentar lagi. Sok bertanya, siap gerang dengan azab Tuhan. Dia ajar Allah, yauma yada'ukum, kau akan dipanggil. Wahai orang-orang kafir mana yang kemarin beranggapan tidak ada hari kiamat, hari ini dah kiamat, kau kupanggil hari ini. Fatastajibuna bihamdih, lalu wahai datang bertasbih. Ujar Tuhan, percuma kita bertasbih dengan aku. Ini sudah kiamat terjadi, bukankah kau menolak sejak awal tidak ada kiamat dan tidak dibangkitkan? Sekarang buktinya, kiamat tiba, kau dibangkitkan, kau kupanggil. Datang bertasbih bihamdihi, kemudian bertahmid, memuji Allah. Berlaku tidak ada lagi amaliyah pada kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat hanya menerima saja. Mun kita baik, terima sebagai amal kebaikan, surga tempatnya. Kalau kita buruk jahat, maka terima neraka tempat kita. Wa tazununa illa bistum illa qalila. Karena itulah baru sadar, oh ternyata hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Ndik lawas, hanya beberapa saat.
Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, hidup sesaat tapi insya Allah akan kekal abadi pada kehidupan di akhirat kelak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.